kenikmatan, sehingga di dalam pertemuan sore hari ini, di dalam memasuki bulan Ramadan yang kedua dan ketiga ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat salam kita tujuakan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, kemudian para pengikutnya. Mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah nanti. Kami hadir Ugraseno di sini akan menceritakan cerita rakyat di Kabupaten Pekalongan, letaknya di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dengan judul Wali Gendon. Siapakah Wali Gendon itu? Wali Gendon adalah warga Desa Kesesi. Pada saat remaja, mereka biasa hidup normal, berteman dengan tetangga-tetangganya, berteman dengan saudara-saudaranya, berteman dengan sanak keluarganya. Setelah mereka wafat, kemudian Mbah Gendon dimakamkan tetap di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Lalu di Sherlock lokasi dari alun-alun Kajen, yaitu kurang lebih 7 km dari kota Kajen ke Kesesi. Dengan 7 km ini kalau ditempuh mungkin hanya 30 menit. Mbah Gendon diperkirakan hidup sekitar tahun 1868 sampai 1960. Ayah Mbah Gendon bernama Tarap, ibunya bernama Takumi. Mbah Gendon kecil dulu yaitu suka mengembalakan kambing dan kerbau milik tetangganya, karena memang Mbah Gendon waktu kecil itu senang berternak hewan. Kemudian setelah agak lumayan dewasa, Mbah Gendon kemudian dinikahkan oleh kedua orang tuanya supaya hidup normal. Kemudian orang tuanya, Bapak Tarap dan Ibu Takumi, menanyai Mbah Gendon, Muhammad Arsal, tanya ibu, awakmu wis cukup dewasa, mula arep tak kawinke karo tetanggane. Iki kowe ora bisa milih dhewe, mula mengko bocah wedoke tak lurokne karo piyungmu. Jawab Ki Gendon, Biyung ora susah goleke bojo kanggo Muhammad Arsal. Mengko aku bisa golek dhewe. Sing tak pentingke yaiku aku kuwi apak kepingin luru ilmu. Pingin nuntut ilmu agama lan nuntut ilmu kesyariatan, men aku bisa kirim doa sewaktu-waktu bapa biyung wis ora nono. Lan ilmu agama iku luwih penting biyung. Iya, tapi wong kuwi kudu kawin ben ana keturunane Gendon.
Nek wong ora duwe keturunan kuwi mengkone kowe kepaten obor. Biyung ora bisa duwe anak putu. Banjur turunane mandeg sademek-demek. Ayah Gendon berkata juga yang bernama Bapak Tarap. Iya Gendon, kowe kudu cepet kawin Gendon. Aku kepingin nimang-nimang cucu. Aku kepingin gendong putu Gendon. Tanya ayah. Bopo ora susah kuatir Bopo. Tetep mengko Gendon bakal luru pasangan urip. Aku kuwi arep kepingin golek ilmu dhisik. Namun ternyata kedua orang tuanya tidak sabar, kemudian dicarikan seorang istri dan dinikahkan dengan rame-rame. Namun lucunya setelah dinikahkan itu Mbah Wali Gendon tidak malah ke tempat istrinya, malah pulang ke rumahnya. Loh, Gendon? Lah aku kan malah ora ning nggon sing bojone, malah kok bali mengone biyunge. Kowe iku kan wis tak nikahke. Ora biyung. Dalam waktu dekat aku arep luru ilmu. Lah terus kowe arep bapak luru ilmu ngendi? Aku kepingin mondok, Mbak Biyung. Aku arep mangkat jarak sedina rong dina esuk ning Pondok Ciwaringin, Desa Babakan, Cirebon. Nggone Pak Kiai Munir sing kiyaine peng-pengan. Iya nek wis kaya ngono ya. Bapak biyong-biyong karo papamu bakal ngeterke kowe. Ya nek bapak biyong kuwi setuju aku ya Pak ndereke. Seketika saat itu Bopo Tarap dan Biyung Takumi mengantar keberangkatannya, yaitu Muhammad Arsal alias Wali Gendon untuk menuntut ilmu di Cirebon. Setelah lama kurang lebih setahun 2 tahun mengenyam ilmu di pondok pesantren yang diasuh oleh Kiai Munir. Saat itu ternyata ada penyakit yang bernama penyakit gatal-gatal. Semua santrinya kena gatal-gatal. Aduh, aku kok gatal kabeh. Iya nyope gatal, kowe gatal. Ayo padha ngadep karo Pak Kiai. Berbondong-bondonglah para santri menghadap Bapak Kiai Munir. Kanjeng Kiai dalem badhe matur. Ya, bicaranya apa akan saya dengarkan. Semua santri kena penyakit gatal-gatal ke Pak Kiai. Oh, kalau begitu berarti kena pagebluk. Kalau demikian sekarang dengan cepat mari kita ajak ya untuk membersihkan di sendang, karena sendang yang airnya hangat ya mengandung belerang itu tepat untuk mengobati anak-anak santri yang kena gatal-gatal. Semua santri di pondok pesantren Bapak Munir akhirnya dibawa atau digiring ke tempat sendang, dan disitulah semuanya pada mandi semuanya. Namun lucunya yaitu santri yang satu yang bernama Muhammad Asral itu malah duduk termenung, tidak ada suaranya dan tidak mau turun ke bawah. Bapak Kiai Munir mengatakan bahwa Muhammad Asral turun ke bawah. Ya, gatal-gatalnya itu diobati, nanti akan sembuh. Teman-temannya, Asral, cepat turun.
teman-temannya sudah mandi. Ternyata tidak sabarnya kemudian ada temannya yang usil. Karena Muhammad Arsal alias Mbah Gendon itu duduk termenung, akhirnya tubuhnya dicongkongke lah secara wong Jawa, dicongkongke atau dijatuhkan ke sendang, akhirnya menghilang. Dengan kekuasaan Allah, raga Muhammad Arsal hilang seketika, atau bahasa kerennya itu mokso. Ayo, siapa ini yang menghilangkan Arsal? Arsal hilang, Arsal hilang, Arsal hilang, Arsal hilang, Arsal mokso, Arsal mokso, Arsal mokso. Gendon hilang, Gendon hilang, Gendon hilang, Gendon hilang, Arsal mokso, Arsal mokso. Ternyata pada saat itulah Muhammad Arsal memang betul-betul hilang seketika. Kemudian teman-temannya ketakutan. Bapak Kiai, saya yang tadi itu menjatuhkan Muhammad Arsal ke sendang dan jatuh, tetapi tidak ada, saya mohon maaf Bapak Kiai. Makanya kamu itu jangan nakal ya. Ini Muhammad Arsal sudah hilang ya. Ternyata Bapak Kiai nanti akan datang ke tempat rumahnya Arsal, yaitu di Desa Kesesi. Dengan kesaktian yang mandraguna, sekilat-kilat akhirnya Mbah Kiai Munir sampai di rumah orang tuanya Muhammad Arsal. Pintunya rumah diketok-ketok, tok 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 tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, Pak Kiai, Pak Kiai Munir. Bagaimana Pak Kiai Munir? Saya mohon maaf Pak Arab, Bu Takumi, kamu adalah orang tuanya Muhammad Arsal. Saya mohon maaf yang sebesar apabila saya itu ada kesalahan, kurang di dalam pengawasannya kurang tepat. Muhammad Arsal ini sekarang hilang. Mengapa jadi begini Pak Kiai? Ibunya, bingungnya Muhammad Arsal menangis. Kalau begitu dicarikan kemana Pak Kiai? Itu anak satu-satunya sebagai pandangan hidup saya. Jangan menangis biung, nanti insya Allah suatu saat akan pulang. Dengan keadaan yang kacau balau, Pak Kiai Munir akhirnya minta maaf dan langsung pulang ke Cirebon. Muhammad Arsal menghilang sekitar 10 tahun lamanya, tidak pulang-pulang. Ya. Dilalah kersane Allah, ya, dengan takdir Allah diketoklah pintu rumah Bapak Tarab dan Ibu Takumi. Tok 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 tok. Assalamualaikum. 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 Tapi ketakutan, ya. Kedua orang tuanya itu malah ketakutan. Yung, Popo, iki Muhammad Arsal yang pulang. Gendon kowe nganti 10 tahun kono kowe katon tur kowe wis awake wis mangklih kok dadi suket kabeh. Singgote kaya gitu, awakmu pasti dadi suket kabeh. Kok ora kaya biasane sing kaya miyen yo. Ya tadine kaya kuwi kabeh bercabang-cabang, auratnya hanya akar-akaran, jenggotnya juga lebat. Kemana nak? Kemana nak? Disekepnya, ya, dipeluknya rat-rat Gendon oleh si biungnya, ya, Tarakumi dan Bapak Tarab. Tetangganya menunggu dan melihat dan mendengar bahwa Gendon pulang. Gendon pulang, Gendon pulang, Gendon pulang, Gendon pulang. Ayo melihat, ayo delok. Ya. Gendon pulang, Gendon pulang. Ayo melihat. Ya. Ternyata lucunya Muhammad Arsal alias Gendon tidak
mendekati tetangga yang datang ke situ. Malah justru mereka ketakutan dan lari naik ke pohon kelapa di sana, ketewel, bagaikan seperti kilat sampai di atas dan duduk di pelepah pelepahnya kelapa, itu daun kelapa yang sudah tua, selama kurang lebih 1 tahun tidak mau turun, tidak mau makan. Nah, setelah mereka itu sudah turun ke bawah, akhirnya lucunya tidak langsung naik pohon ke bawah, tetapi Muhammad Arsal alias Mbah Wali Gendon itu malah sudah tangkring di pelepah kelapa yang sudah tua, ya. Kalau Jawa namanya belarak, ya. Nah, Mbah Gendon tersebut, Wali Mbah Gendon tersebut tangkring di pelepah belarak yang tua itu, kemudian turun ke bawah dengan saipi angin, dengan aji-aji saipi angin. Di samping itu Mbah Gendon itu punya para tentara-tentara atau para pejuang 45. Saat itu kehidupan Mbah Gendon saat masih muda itu memang betul-betul rumahnya untuk tempat markas para gerilyawan menentang VOC dan Belanda. Ya. Tentara menyerbu rumahnya Muhammad Arsal, yaitu Mbah Gendon. Ya. Tentaranya itu dan para pejuangnya itu bersembunyi di rumah Muhammad Arsal. Ya, ditembaklah para pejuang-pejuang 45. Ya. Dor, 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 dor. Suara tembakan Belanda menggema dan menancap dinding-dinding rumah, ya, orang tuanya Mbah Gendon akhirnya. Namun tidak ada satupun peluru yang nembus kepada angkatan 45 dan para veteran, para pejuang. Para pejuang betul-betul kebal senjata karena karomahnya dari Mbah Kiai Gendon atau karomahnya dari Wali Gendon. Ini salah satu bentuk bukti bahwa karomah itu bisa menyingkirkan kekuatan jelek. Ya, Belanda membawa kekuatan jelek, sedangkan Mbah Gendon membawa kekuatan yang baik, sehingga kekuatan jelek tarung dengan kekuatan baik, yang menang adalah kekuatan baik. Para hadirin dan para pemirsa sekalian, tadi sudah saya ceritakan panjang lebar, yaitu tentang Mbah Kiai Gendon. Maknanya besar sekali karena kita menceritakan sehubungan dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada hikmahnya pada bulan Ramadan ini, sambil menunggu sore hari buka puasa bersama. Sudah saya ceritakan, yaitu cerita rakyat, yaitu Mbah Wali Gendon. Mudah-mudahan bermanfaat untuk generasi muda sekarang dan bisa meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bisa memberi support kepada generasi muda sekarang yang masih menuntut ilmu, bahwa pendidikan agama dan pelajaran agama adalah sangat penting untuk bekal di kemudian hari. Karena tanpa agama hidup kita akan pontang-panting dan tanpa arah. Dengan agama hidup kita akan tentram, tenang, dan damai. Ya. Ukur Seno di sore hari ini, detik-detik menunggu buka puasa bersama dengan keluarga, kita tutup dengan bacaan wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu